Prestasi timnas sepak bola Indonesia terhenti di babak semifinal saat melawan Vietnam dengan skor 0-2 di My Dinh Stadium Hanoi pada Senin malam. Sejumlah suara netizen pun terpecah, merindukan kemenangan karena 31 tahun sudah timnas Indonesia tak berprestasi. Evaluasi apa saja yang patut dilakukan timnas? Kami akan mengulasnya bersama pengamat sepak bola Anton Sanjaya. Selamat sore Mas Joy. Selamat sore Eva. Ya, timnas Indonesia kalah dari Vietnam meski penguasaan bola ini lebih baik tapi tidak ada gol. Bahkan shoot on target Indonesia ini 0. Apakah Anda sudah memprediksi bahwa Indonesia ini gagal menjuarai Piala AFF tahun ini? Ya, Indonesia ini memang nggak jodoh sama AFF ya. Dari sejak kita ikut bertahun-tahun lalu, Indonesia 6 kali masuk final, tidak pernah sekalipun menjadi juara. Dan tapi menurut saya overall ini adalah sebetulnya gambaran dari pembinaan sepak bola Indonesia memang nggak bener gitu ya. Jadi kalau Eva bilang tadi sudah 30 tahun lebih memang betul. Iya, terakhir kan Indonesia meraih medali itu medali emas SEA Games 1991. Ya. Itu mungkin banyak generasi milenial sekarang juga udah lupa gitu loh. Jadi memang pembinaan Indonesia ini mandek, stagnan, karena menurut saya Federasi PSSI ini atau Asosiasi FIFA bilangnya, PSSI ini memang tidak peduli dengan pembinaan usia muda terutama ya, karena kalau kita lihat negara-negara maju itu kan sources pemain mereka itu kan dari pembinaan usia muda, sehingga Argentina bisa jadi juara, Prancis, Spanyol jadi juara dunia itu kan karena pembinaan usia muda, bukan karena Liga 1 mereka hebat gitu loh. Ya, Liga 1 itu adalah buntut atau ujung dari pembinaan usia muda, tapi opus coronanya adalah ujung pembinaan yang paling utama itu ya tim nasional. Kalau tim nasionalnya tidak berprestasi, ada sesuatu yang memang berantakan dalam sistem pembinaan sepak bola di satu negara. Oke Mas Joy, kalau kemudian kita kembali ke pertandingan semalam begitu ya, proses gol pertama Vietnam ini kan sebetulnya tercipta pada menit awal, sama persis dengan gol-gol Vietnam saat di fase grup. Anda melihat pelatih Sinteyong ini tidak mengantisipasi umpan saat menyiapkan game plan leg kedua? Menurut saya memang ada hal yang menurut saya Sinteyong ini tidak terlalu fokus sekarang ya pada tim yang ada sekarang. Jadi banyak sekali analis yang mengatakan bahwa memang ada sedikit ketika di leg pertama Sinteyong menyiapkan sebetulnya Vietnam itu membombardir pertahanan Indonesia sehingga permainannya skemanya agak bertahan. Tapi ternyata Vietnam nggak sangar-sangar amat gitu ya, biasa-biasa saja gitu. Dan pergantian pemain Witan dimasukkan kan di leg pertama pun sudah menit ke 90. Jadi memang tidak ada waktu untuk Witan dan siapapun yang masuk di menit 90 itu untuk beradaptasi dengan permainan. Dan kemarin pun menurut saya dari ada gol-gol di awal babak itu memang menunjukkan konsentrasi pemain-pemain Indonesia itu tidak bagus di sejak kick off. Jadi memang ini ada hal yang sangat mendasar menurut saya, ini game situation mereka ini tidak bagus disiapkan sampai jadi mereka itu tidak panas, belum panas ketika mereka masuk ke lapangan dan kick off. Terbukti betul di menit ketiga gol pertama, menit ke-47 artinya itu 2 menit setelah kick off babak kedua Indonesia bobol. Jadi memang menurut saya overall semua harus dievaluasi. Terutama kalau kita lihat juga sebetulnya departemen penyerangan Sinteyong ini berantakan betul dan tidak ada bukan cuma tidak ada shot on target ya, tidak ada betul-betul tidak ada hal yang membahayakan Vietnam dalam 2 pertandingan. Artinya game plan-nya Indonesia ini mudah terbaca begitu ya, Mas Joy? Saya rasa kalau di leg kedua sudah betul-betul dibaca. Yang punya kesempatan sebetulnya di leg pertama. Cuma sayang ada 4 peluang bersih memang tidak bisa diselesaikan. Sama sekali tidak klinikal penyelesaiannya. Jadi memang ini sangat terkait dengan apa ya? Dengan pengalaman, dengan kematangan pemain. Dan saya lihat memang pemain-pemain ini memang mereka terhebat sekarang kalau kita bicara Liga 1. Tapi kalau udah bicara level internasional udah berbeda lagi. Jadi memang ada level yang betul-betul tertinggal Indonesia ini. Kalau kemudian kita bicara pemain, ini ada pemain muda yang tengah jadi sorotan, Marcelino Ferdinand. Nah, semalam ini terlihat kesulitan untuk mendapatkan aliran bola untuk menjebol gawang Vietnam. Nah, apa yang terjadi menurut Anda? Apakah ada salah strategi di sini?
Saya rasa kalau kita bicara sejak leg pertama, Marcelo Ferdinand kan punya beberapa peluang ya. Nah kemarin itu Vietnam ini memang terkenal dengan pertahanan mereka yang sangat solid. Dan kelihatan betul kesolidan mereka itu di leg kedua. Sampai sekarang tuh Vietnam belum pernah kebobolan loh di AFF. Jadi kalau Marcelo Ferdinand yang Anda bilang tadi tidak bisa dapat peluang, saya sih bisa paham karena memang Vietnam ini luar biasa. Tapi bukan soal taktik, bukan soal taktik Sintayong. Menurut saya memang Vietnam yang sangat solid dan Indonesia tidak punya kreativitas ketika masuk ke pertahanan Vietnam. Dan kemarin sebetulnya Mark Klok sudah leg pertama bagus ya, tapi leg kedua menurut saya ada Sadil Ramdhani yang masuk menggantikan Rahmat Irianto di leg kedua menurut saya justru jadi bumerang karena Sadil ini kan tipenya menyerang, Rahmat Irianto disimpan oleh Sintayong, tapi justru disitulah titik lemahnya Indonesia, gampang sekali tertekan. Gol pertama itu tidak ada DM ya, tidak ada defensive midfielder yang menjaga pemain-pemain agresif Vietnam, dan itu terasa betul terutama di gol pertama. Dan gol pertama itu yang membuat sebetulnya seluruh permainan berubah bagi Indonesia karena Indonesia kemudian menjadi lebih tegang, tertekan dan kelihatan betul tidak bisa mengembangkan kreativitasnya. Kalau semangatnya saya lihat sih ada, tapi memang kalau nggak ada kreativitas sulit untuk menembus Vietnam. Nah kalau kemudian bicara pergantian pemain hingga babak kedua berjalan lebih dari 5 menit, posisi Indonesia kan kemudian terdesak, ini tidak ada pergantian pemain oleh Sintayong. Apa Anda lihat memang tidak ada lagi pemain yang bisa masuk untuk memecah kebuntuan ini? Sebetulnya kan Witan masuk ya kalau tidak salah di menit ke-60-an. Tapi memang Vietnam sudah terlanjur solid. Mereka sudah terlanjur PD-nya sudah terbangun karena selama mungkin 50 atau 60 menit Indonesia tidak bisa mencetak satupun shot on target. Bahkan tidak ada penetrasi sama sekali ke wilayah sepertiga akhir pertahanan Vietnam. Jadi memang Indonesia sendiri mengalami kebuntuan ya. Kemarin saya lihat Mark Klok tidak bisa berbuat banyak juga, Sadil juga terlalu banyak. Memang Vietnam ini tricky ya, mereka agak sedikit brutal mainnya. Jadi dan itu yang membuat pemain Indonesia mungkin nyalinya agak berkurang karena mereka harus berbenturan terus. Bahkan ada yang disikut ya, dan itu meluput dari perhatian wasit. Itu juga yang melemahkan menurut saya mental bertanding pemain Indonesia sehingga kreativitasnya memang menjadi tidak keluar, dan itu bagian dari permainan. Indonesia harus mengatasi itu, dan Vietnam terkenal dengan itu, dan itu masih dalam koridor permainan. Menurut saya Indonesia kalah cerdik lah dalam hal strategi yang non teknis. Dan ada kuncinya itu adalah masalah mental begitu ya. Nah kalau kemudian kita bicara pelatih Sintayong yang kemudian memberikan menit bermain yang lebih terhadap pemain-pemain yang bermain di liga luar negeri, meskipun di klub masing-masing mereka ini jarang bermain. Apakah ini juga mempengaruhi sebetulnya, Mas Joy? Ya pasti ada pengaruhnya ya. Walaupun status mereka itu sebetulnya kan bukan lebih tinggi ya, mereka lebih elit daripada pemain-pemain yang ada di domestik. Tapi pemain domestik kan lebih banyak menit bermainnya. Sementara katakanlah Arhan atau Asnawi tidak terlalu banyak menit bermainnya, sehingga kemudian memang ada kekakuan ketika dia masuk ke lapangan itu karena memang menit bermainnya kurang. Dan sistem yang dibangun oleh Sintayong itu membutuhkan pemain-pemain dengan jam terbang yang tinggi, dan ini yang tidak terpenuhi untuk pemain-pemain yang berada di luar tapi menit bermainnya kurang. Cuma mereka memang sebetulnya kepercayaan dirinya harus lebih tinggi. Sayangnya tidak. Inilah yang kemudian membuat Indonesia ini hampir semua puzzle-nya yang dipasang oleh Sintayong ini tidak klik gitu satu sama lain. Dan saya lihat sih kemarin dari sisi pertandingan semifinal sama sekali pertandingan yang bukan pertandingan yang bagus ya. Bahkan Vietnam pun sebetulnya mainnya jelek banget gitu loh. Tapi ya inilah level kita, masih level Asia Tenggara. Overall sebetulnya Indonesia harus bebenah lebih banyak ya. Kalau saya sih udahlah, nggak usah mikir juara, nggak bisa mikir apa. Kita mulai fokus kepada bagaimana meningkatkan kualitas liga domestik, sehingga kemudian kita punya tim nasional yang jauh lebih bagus daripada yang ada sekarang. Sintayong nggak bisa apa-apa lagi karena memang udah mentok
Artinya memang sources yang dia punya tidak bisa lagi digenjot lebih tinggi lagi untuk menandingi Vietnam atau Thailand. Oke, nggak bisa apa-apa lagi. Nah, ini terakhir, apa catatan yang bisa Anda berikan untuk timnas yang akan berlaga di putaran final Piala Asia tahun ini, agar tentunya tidak menjadi bulan-bulanan begitu ya, dengan tim kuat Asia nanti. Kalau tadi Anda katakan sudah tidak bisa diapa-apakan lagi, apakah perlu ada evaluasi untuk pelatihnya juga? Saya rasa kalau pelatih diganti agak terlalu riskan ya, karena Sintayong kan sudah berjalan 3 tahun, dia sudah tahu sebetulnya apa yang harus dia lakukan. Problemnya adalah memang pemain-pemain ini butuh jam terbang yang lebih tinggi lagi. Kalau di liga domestik sebetulnya Sintayong sebagai pelatih tim nasional tuh bisa minta ke pelatih-pelatih liga domestik untuk anak-anak saya yang berlabel tim nasional tolong dikasih jam terbang yang lebih tinggi gitu loh. Itu bisa karena kan di sana dia ada direktur teknik. Direktur teknik itu punya kewajiban bilang sama pelatih-pelatih di lokal, di domestik untuk memberi jam terbang karena ini kan aset nasional. Itu dilakukan oleh Jerman, dilakukan oleh Spanyol untuk membuat tim nasional mereka kuat. Dan sehingga kemudian mereka sekarang butuh sebetulnya mereka bertemu lebih banyak lagi, ketemu atau dipertandingkan dengan tim-tim yang menurut saya kelasnya lebih bagus daripada sekadar Curaçao gitu ya. Mungkin ketemu Jepang lah, ketemu Korea lah gitu ya. Sehingga sebetulnya mereka kalaupun kalah, itu mereka punya pengalaman bertanding yang jauh lebih bagus daripada sekedar melawan Curaçao. Oke, semoga ini tentunya masukan-masukan ini bisa dilakukan begitu ya. Dan nanti performa tim nasional ini akan baik pada saat nanti di putaran final Piala Asia. Terima kasih. Paling nggak jangan malu-maluin lagi. Kalau ya minimal dapat trofi, gitu ya. Itu minimal. Kan 2007 juga Indonesia bagus ya, walaupun kita tidak kemana-mana, hanya di babak grup, tapi bagus permainan Indonesia waktu itu. Oke, kita akan lihat sama-sama ya. Terima kasih Bung Anton Sanjoyo atas ulasannya pada malam hari ini. Selamat malam. Sama-sama, terima kasih. Selamat malam.